Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai masalah sosial yang terjadi saat pandemi COVID-19. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial muncul di tengah masyarakat. Pertanggal 25 Juni 2020, jumlah kasus COVID-19 mencapai lebih dari 50.000 kasus. Akibat kasus COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan, seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain-lain. Hal ini tentu saja memberikan dampak bagi masyarakat. Menurut Sukanto 2020, masalah sosial sendiri merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah sosial yang terjadi akibat COVID-19 diantaranya yang pertama disorganisasi sosial dan disfungsi sosial. Disorganisasi sosial yang terjadi di masyarakat yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dari disorganisasi sosial menurut Syaifuddin 2020. Selain disorganisasi sosial, COVID-19 juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosialnya akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contoh nyatanya dapat dilihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir tertular COVID-19. Disfungsi sosial ini membuat individu justru mengalami gangguan pada kesehatannya. Dalam perspektif sosiologi kesehatan, seseorang disebut sehat jika kondisi fisik, mental, spiritual, maupun sosial dapat membuat individu tersebut menjalankan fungsi sosialnya. Namun, jika kondisi terganggu, maka seseorang tersebut dinyatakan sakit. Dalam kasus ini, sakit yang dimaksud adalah sakit secara sosial. Menurut Talcott Parsons, dalam bukunya yang berjudul The Social System, sakit bukan hanya kondisi biologis saja, tetapi juga peran sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Parsons melihat sakit sebagai bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat karena orang yang sakit tidak dapat memenuhi peran sosialnya secara normal, menurut Syaifuddin 2020. Yang kedua, tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam, seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer atau desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain. Tindakan kriminal yang besar lainnya seperti perampokan, pembunuhan, penjarahan mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak memungkinkan. Kriminologi dalam perspektif sosiologi kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, dengan kata lain terdapat korban, dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal. Yang ketiga, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Menurut Sukanto 2013, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok tersebut. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti bekerja di rumah, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya.
Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawannya sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus corona ini. Para pekerja informal yang biasa mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, pedagang asongan, pengendara ojek online, pedagang di pasar, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian. Banyak industri yang kemudian melakukan efisiensi sampai kemudian juga merumahkan karyawannya, melakukan PHK, itu di sektor formal. Yang di sektor informal, terus kalau kemudian orang-orang yang bekerja di sektor formal itu banyak yang melakukan dibatasi pergerakannya dan juga aktivitasnya harus kemudian working from home. Nah, ini otomatis informal ini banyak yang kemudian kehilangan penghasilannya karena mereka bergantung pada aktivitas orang-orang yang bekerja di sektor formal. Hal ini dapat menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat. Dengan adanya pengangguran ini atau tambahan PHK dan pengangguran ini ya akibat dari wabah COVID ini, maka yang tadinya itu ada di dalam kelompok hampir miskin atau mendekati miskin itu sekarang masuk ke dalam kelompok miskin. Ya, jadi tambahannya itu kalau kita melihat dari angka pengangguran aja ya kita perkirakan itu minimal separuh dari pengangguran itu akan menambah jumlah kemiskinan kita, menggeser dari mereka yang tadinya mendekati miskin atau hampir miskin menjadi benar-benar miskin, yang tadinya miskin bisa-bisa menjadi sangat miskin. Penyebabnya itu kan sebenarnya masalah wabah COVID, ya, mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa membuka usahanya, atau mereka kehilangan pekerjaan dikarenakan wabah COVID. Nah, seperti saya sebutkan tadi di awal, ya, perekonomian kita sebenarnya masih baik-baik saja, ya, dunia usaha kita masih baik-baik saja, tapi mereka tidak bisa beroperasi. Jadi itu saja ya pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.